Begini Buya, izin bertanya. Terkait sholat Jumat Buya, jika kita terlambat datang bersamaan dengan khotib sudah masuk khutbah, baiknya kita melaksanakan sholat sunat dahulu atau kita mengikuti atau duduk langsung mendengarkan khotib pada saat itu, karena menurut saya untuk khutbah tersebut masuk dalam rangkaian sholat Jumat tersebut. Terima kasih Buya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan wawasan. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, negeri kita, penjuru negeri ini bermadhab Imam Syafi'i. Selain kita ada lain madhab Abu Hanifah dan yang lainnya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda datang ke masjid, Anda mendapatkan dua perintah. Perintah pertama, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, kalau mendengar Al-Qur'an, termasuk ulama mengatakan khutbah, kalau Anda ketemu khutbah, hendaknya Anda mendengar. Kan begitu? Hendaknya Anda mendengar. Wah, ini sebagian anak-anak muda hari ini loh, nggak usah sholat, langsung dengar. Ya maksudmu benar, apalagi kamu ikut madhab Hanafi. Yang nggak boleh kan sombong. Sementara ada hadis lain, kalau kamu datang ke masjid, falyusarri qataini khafifatain, hendaknya kamu sholat 2 rakaat. Anda masuk masjid, loh, mana yang didahulukan? Ulama sudah menjelaskan, makanya tidak perlu kita meributkan. Sehingga dalam madhab Syafi'i mengambil bahasanya, kalau Anda masuk masjid, biarpun khutbah sudah mulai, Anda memang punya kewajiban, punya tugas mendengarkan khutbah, tapi di situ ada perintah hadis, jangan duduk di masjid, kecuali kamu sudah sholat 2 rakaat khafifatain. Anda sholat 2 rakaat. Itu yang diambil madhab Syafi'i. Yang jadi masalah orang sombong kadang, yang Syafi'i sholat, jangan gak sholat, apaan tidak ngerti hadis ini. Nah ini repot juga. Atau mengatakan langsung duduk dengar khutbah. Ini adalah kesombongan. Makanya ada seorang alim besar namanya Ibnu Hazm, dia menjadi orang hebat, cerdas dia. Dia adalah belajar ilmu agama setelah umur 27 Allah. Rupanya datang ke masjid itu langsung sholat, khutbah berdiri langsung sholat. Di samping seorang alim. Setelah sholat kayak khutbah cuma diingatkan, kenapa inti sholat? Langsung duduk. Tidak usah perlu sholat. Betul. Akhirnya besoknya pergi, karena dia menteri waktu itu. Dia pergi masjid lain, langsung duduk ke masjid lain. Selesai Jumatan, Ustadz di sampingnya bilang, inti kenapa tidak sholat dulu 2 rakaat? Apa-apaan nih, baru beliau langsung terjun dunia ilmu. Ternyata di perbedaan ulama, karena ada nas-nas yang diambil dengan cara yang berbeda, sehingga muncullah perbedaan ulama. Selagi Anda di Indonesia Raya, Anda madhab Imam Syafi'i, Anda tidak usah ragu, langsung di saat Anda masuk masjid, kemudian khutbah sudah berlangsung, Anda melakukan 2 rakaat khafifataini. Nah gitu sederhana. Jadi pembahasannya ilmu. Jadi yang menjadi masalah ada sekarang anak browsing internet, langsung saja duduk, nggak usah sholat. Sudah begitu seolah dia fakih besar nyalain yang sholat. Atau sebaliknya, yang sudah sholat menyalain yang duduk. Tidak seperti itu. Ini adalah diskusi ilmu di antara para ulama, kita ngikuti. Makanya kalau Anda, dan juga kalau Anda melihat orang langsung duduk, berarti dia tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid. Selesai gitu saja, enggak haram juga kan begitu ya. Ini saja insya Allah. Jadi yang perlu adalah belajarlah fikih beragama sesuai dengan petunjuk ulama yang mengerti dengan keadaan lingkungan. Maksudnya apa? Selagi Anda di Indonesia Raya, kalau ingin belajar bab sholat dan yang lainnya, ngikuti madhab Imam Syafi'i. Kalau ternyata Anda yang muda-muda menikah dengan orang Maroko, lalu tinggal di sana, sudah berubah, Anda harus belajar madhab Maliki, supaya Anda tidak bingung terus di sana. Atau tiba-tiba Anda ke Pakistan atau India, Anda harus mengetahui madhab Hanafi, biar Anda tidak selalu nyeleneh di sana. Ini, tapi kalau di Indonesia Raya, selesai. Anda belajar dengan guru, tanyakan, ilmu fikihmu bagaimana ya Ustadz? Oh saya belajar sanad ilmu Syafi'i. Biarpun sebetulnya banyak Ustadz sekarang yang belajar ilmu madhab Syafi'i, dia punya wawasan belajar 4 madhab. 4 madhab, mengenal madhab. Dan kita pun juga punya guru. Saya punya guru madhab Hanafi, saya punya guru madhab Maliki. Itu ya, kita punya guru madhab Hambali. Ya kita punya guru, tapi kami kembali negeri ini ya Syafi'i. Tidak boleh, biarpun kita sudah tahu, tidak sok banget, wah Buya Yahya berhanafi, bermaliki, ya ini adalah aneh-aneh nih. Kami tetap mengikuti keadaan masyarakat yang biasa madhab Imam Syafi'i seperti itu. Sederhana ini masalah ilmunya, jadi
tolong jangan biasa gampang menyalahkan orang dulu. Tanya dulu kepada ulama seperti penanya, bagus. Jadi insya Allah nanti jawabannya yang paling aman tidak masuk khilaf ini apa? Anda datang sebelum azan. Nah, biar tidak usah diperdebatkan oleh para ulama. Ya, sebelum khutbah berdiri Anda sudah beres salat tahiyatul masjid, kan tidak usah khilaf Maliki, tidak usah khilaf Syafi'i sama Hanafi seperti Anda. Wallahu a'lam bissawab.